Halo dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di Saran Pagi GKI Salatiga. Bersama saya, Sofian Doinga. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat senantiasa ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Bacaan di Saran Pagi edisi 28 Oktober 2021 terambil dari Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Namun saya akan membacakan satu ayat, yaitu ayat 2, merupakan nats bacaan kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Berkatilah kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami lakukan serta kami bagikan kepada semua orang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan membacakan nats firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Habakuk pasalnya yang ketiga ayatnya yang kedua demikian. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Judul renungan di Saran Pagi hari ini adalah Pendisiplinan Allah. Pendisiplinan Allah. Pendisiplinan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya memiliki tujuan yang baik dalam pembentukan karakter. Tidak pernah ada orang tua yang baik yang ketika mendisiplinkan anak-anaknya berharap akan kecelakaan mereka. Nabi Habakuk di dalam doanya memuji Allah karena Tuhan menjawab doanya bahwa kejahatan tidak akan terus-menerus menang. Semua ada dalam kendali kedaulatan Tuhan. Bisa kita lihat di ayatnya yang kedua. Habakuk tahu bahwa Allah akan mendisiplinkan Yehuda, dan ini bukan keadaan yang mudah untuk diterima. Habakuk belajar untuk menerima kehendak Allah. Ia berdoa memohon pertolongan dan belas kasihan. Ia tidak berdoa agar dilepaskan dari pendisiplinan yang akan dijalani umat Allah, tetapi ia belajar untuk menerima bahwa Yehuda memang perlu masuk ke dalam proses pendisiplinan dan belajar dari proses itu. Masa-masa sulit berupa kelaparan dan kehilangan akan mereka alami. Dan sang nabi belajar untuk bersukacita di dalam Tuhan. Allah lah yang menjadi kekuatan dalam menghadapi masa-masa sulit nanti. Bisa kita baca di ayatnya yang ke-19. Kesadaran bahwa Allah masih bekerja sampai hari ini seharusnya membawa kita pada satu keyakinan, bahwa Allah selalu menyertai umatnya dalam menjalani masa-masa tersulit sekalipun. Keadaan berat yang Ia izinkan hadir tidak akan pernah melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam saat seperti itu, doa yang kita naikkan bukanlah agar kita diluputkan, melainkan supaya kita memperoleh belas kasihan Allah dan kekuatan untuk menanggung semuanya. Keberanian untuk belajar menerima akan memberi kita pengalaman baru dalam relasi kita bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Keluarga, marilah kita selalu memiliki semangat muda untuk berani dan teguh menghadapi setiap lika-liku kehidupan ini, baik dalam lingkungan keluarga, tempat bekerja, di kebun, sekolah, kampus, bahkan dalam keadaan yang tidak baik pun, kita tetap dapat bersorak di dalam Tuhan
dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Selain itu, kita tetap menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita pada masa-masa pendisiplinan itu. Dia adalah Bapa yang mendisiplinkan kita dengan belas kasih supaya hidup kita mengalami pemulihan dan pembaruan sepenuhnya di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami semua dalam menjalani hari-hari ini. Mampukan kami untuk selalu berserah dan mengandalkan Engkau di dalam setiap perjalanan hidup kami. Bukannya kami memerintahkan Engkau, tetapi jadilah seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami haturkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap bersemangat, selalu berdoa dan berusaha. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan memampukan kita semua.